Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dirindeng Labu, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang definisi dan hakikat pendidikan kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan. Apa sih itu hakikat pendidikan kewarganegaraan? Jadi sebenarnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, mempelajari tentang keindonesiaan, menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, dan bagaimana membangun rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terdiri dari berpuluh-puluh ribu pulau, yang mana membuat Indonesia adalah negara yang sangat banyak memiliki suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Namun, dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kalimat tersebut bisa menyatukan dalam perbedaan. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, budaya, namun kita tetap satu jiwa. Namun teman-teman, ada satu hal yang harus kita perhatikan, di mana letak geografis Indonesia ini sangat rawan dari berbagai pengaruh dan intervensi, termasuk terorisme, komunisme, dan kapitalisme. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengetahui makna dari kewarganegaraan, makna dari Pancasila untuk dapat memperkuat keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman, secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dari kata kewarganegaraan, yang mana secara yuridis pendidikan kewarganegaraan yakni untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Dan secara terminologi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang inti demokrasi politik guna untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, inovatif, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, secara historis, pendidikan kewarganegaraan awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang mana bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Oleh karena itu, secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan dalam tataran sosial kultural dan para pemimpin masyarakat untuk mencintai tanah air. Namun, secara politis, pendidikan kewarganegaraan lahir karena adanya tuntutan konstitusi dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Namun, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangatlah ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Nah, setelah mengetahui hakikat dari pendidikan kewarganegaraan, kita juga harus tahu definisi dan terbentuknya negara. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Negara biasanya memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan kedaulatan, baik secara internal maupun eksternal. Negara juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemudian, syarat terbentuknya suatu negara yang pertama yaitu adanya wilayah tetap. Negara harus memiliki wilayah yang jelas, meliputi daratan, perairan, dan udara. Dan yang kedua yaitu adanya penduduk yang tetap. Harus ada populasi atau kelompok manusia yang tinggal menetap di wilayah tersebut. Dan ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara tanpa campur tangan dari pihak luar. Nah, kita juga harus tahu apa peran warga negara sebagai pemilik negara. Peran warga negara adalah serangkaian tugas, tanggung jawab, dan hak yang dimiliki oleh individu sebagai anggota suatu negara. Yuk kita bahas apa saja peran kita sebagai warga negara. Pertama, sebagai pemilik negara, kita adalah pemegang kedaulatan.
contohnya saat pemilu. Suara kita bisa menentukan masa depan bangsa. Jadi, sebagai warga negara, jangan sampai golput. Kedua, kita juga berkontribusi lewat aktivitas sehari-hari, seperti bayar pajak. Pajak yang kita bayar dipakai untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Ini contoh kontribusi langsung kita ke negara. Tiga, kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan kerukunan. Misalnya, ikut gotong royong, menjaga kebersihan, atau membantu tetangga. Kecil tapi berdampak buat negara. Yang keempat atau yang terakhir, kita juga sebagai penjaga identitas dan budaya. Sebagai warga negara, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya, nilai, dan tradisi yang menjadi identitas negara. Jadi, teman-teman, peran kita sebagai warga negara bukan cuma soal hidup di dalam suatu wilayah, tapi bagaimana kita bisa menjadi bagian aktif yang mendukung negara kita. Yuk mulai dari yang kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Sekian pembahasan tentang definisi dan hakikat dari pendidikan kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum